Yuk mengenal implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas, yang berbentuk kapsul silastik lentur. Panjangnya sedikit lebih pendek daripada batang korek api, dan dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Cara kerja implan. Yang pertama, menghambat ovulasi sekitar 50% siklus haid, sehingga dapat mencegah ovulasi. Yang kedua, membuat lendir serviks menjadi kental, sehingga dapat menghambat pergerakan spermatozoa. Yang ketiga, dapat menekan pertumbuhan endometrium hipoplasia. Yang keempat, mengurangi produksi progesteron alami dari ovarium selama masa ovulasi. Lalu, apa saja sih keuntungan dan kerugian menggunakan implan? Keuntungan menggunakan implan. Perlindungan jangka panjang. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, mengurangi nyeri haid, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengandung zat aktif beresiko atau bebas estrogen, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan klien. Berikut adalah kerugian menggunakan implan. Implan harus dipasang oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Sering timbul perubahan pola haid. Dapat menyebabkan rambut rontok. Adanya jaringan parut bekas pemasangan implan. Beberapa wanita mungkin enggan menggunakan implan karena proses pemasangannya. Efek samping penggunaan implan. Amenorea. Perdarahan, bercak atau spotting ringan. Ekspulsi. Infeksi pada daerah insersi. Kenaikan atau penurunan berat badan. Masa haid memanjang, terutama sering terjadi pada bulan pertama pemakaian. Saat ini, ada 2 jenis susuk implan. Yang pertama, susuk Norplan. Kontrasepsi ini terdiri dari 6 batang kapsul kecil yang fleksibel. Dibuat dari bahan silastik berisi levonorgestrel atau LNG, yaitu suatu progestin sintetik dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2,4 mm dengan masa kerja 5 tahun. Yang kedua, susuk Implanon. Kontrasepsi yang terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang 40 mm dan diameter 2 mm yang telah dipersiapkan dalam 1 jarum, terpasang pada inserter khusus dalam kemasan steril. Implanon berisi progestin 3-ketodesogestrel. Pemasangan implanon merupakan penyuntikan subkutan yang bisa dilakukan tanpa anestesi lokal. Metode ini bisa efektif hingga 3 tahun. Indikasi penggunaan implan. 1. Memilih kontrasepsi yang tidak harus dipakai setiap hari atau setiap akan bersenggama. 2. Menghendaki penjarangan kehamilan. 3. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. 4. Memilih untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. 5. Menginginkan metode kontrasepsi hormonal tetapi tidak memakai pil kombinasi. Cara penggunaan implan. 1. Pemasangan implan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Insersi dapat dilakukan bila klien tidak dalam keadaan hamil dan menstruasi. Bila insersi dilakukan setelah hari ke-7 siklus haid, klien jangan melakukan hubungan seksual atau dapat memakai alat kontrasepsi lain. 3. Bila ibu menyusui selama 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan, insersi dapat dilakukan setiap saat. Namun bila ibu menyusui secara penuh, klien tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi lain. 4. Bila klien menginginkan menggunakan alat kontrasepsi hormonal selain pil. 5. Bila kontrasepsi terdahulu adalah kontrasepsi suntik, implan dapat dipasang pada saat jadwal kontrasepsi suntikan tersebut, dan tidak diperlukan metode kontrasepsi lain. 6. Bila kontrasepsi yang digunakan sebelumnya adalah IUD, dan klien ingin menggantinya dengan implan dapat diinsersikan pada hari ke-7. IUD dapat segera dicabut. Klien disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. 7.
Pasca keguguran, implan dapat diinsersikan kapan saja. Efektivitas kontrasepsi implan. 1. Metode ini efektif untuk pasangan yang ingin menunda kehamilan cukup lama dan tidak menginginkan menggunakan KB pil. Metode kontrasepsi implan dapat mencegah kehamilan selama 3-5 tahun jika digunakan dengan benar. 2. Angka efektivitas kontrasepsi implan cukup tinggi. Tercatat dari 100 wanita yang menggunakan KB implan, kurang lebih hanya 1 orang yang hamil karena kegagalan KB. Sekian video dari kami, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.